Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Aldi Adang Gibran dari Prodi Teknik Komputer LP3I Kampus Cirebon. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses saya membuat sebuah aplikasi Android sederhana untuk transaksi penjualan pada toko buku. Aplikasi ini terdiri dari dua activity, yaitu login activity dan main activity. Nah, pada login activity, user harus melakukan login terlebih dahulu, dan jika berhasil, maka akan masuk ke halaman penjualan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai. Pertama-tama, mari kita buka aplikasi Android Studio terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita akan membuat project ya, new project. Kita akan memilih no activity, kemudian saya akan menamakannya sebagai book post ya. Jika sudah, kita klik finish. Nah, lalu tunggu importing book post ya ke Gradle project. Ini akan memakan beberapa menit ya. Nah, sembari menunggu Gradle mengimport, dan kebetulan sini sudah selesai juga, kita jalankan device virtualnya dulu ya untuk demo aplikasinya ketika sudah berhasil dibuat. Nah, sekarang kita akan membuat file main activity dan login activity-nya terlebih dahulu ya, dengan cara klik kanan, new activity, empty views activity. Yang pertama kita buat main activity-nya dulu ya, lalu generate layout file-nya juga kita centang, dan sudah kita klik finish. Nah, kemudian kita akan membuat login activity, sama caranya, itu klik kanan, new activity, habis itu empty view activity juga kita nih hapus namanya jadi login activity. Nah, generate layout file juga kita centang. Jika sudah, kita klik finish. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat halaman loginnya terlebih dahulu ya. Kita akan mengcopy-nya. Di sini saya sudah ada filenya nih, yaitu activity login.xml. Copy. Nah, ini paste. Nah, pada halaman login saya membuat tampilan menggunakan text input untuk username dan password serta tombol login. Selain itu, saya juga menambahkan logo toko buku di bagian atas dan juga text view selamat datang dan perintah untuk login supaya tampilan aplikasi menjadi lebih menarik. Nah, ini kan ada gambar ada tulisan merah ya, drawable logo app. Nah, ini tuh asal logo app buku saya ya. Kenapa merah? Karena filenya belum kita masukkan ke bagian drawable ya, add drawable. Nah, cara memasukkannya itu cukup sederhana ya. Kita bisa pindah. Kita tinggal siapkan logonya. Kalian bisa cari sendiri Google. Nah, jika sudah, lalu kita drop aja, drag and drop ke file drawable. Nah, jika sudah, ini kita refactor aja. Nah, jika sudah, maka ini jadi hijau, teksnya normal kayak yang lain, dan logonya juga muncul. Nah, sekarang kita pergi ke bagian login activity-nya ya. Kita ini hapus saja. Lalu kita copy activity login activity.kt-nya. Di sini saya mengambil input username dan password dari user, kemudian saya melakukan pengecekan jika username dan password sesuai, yaitu admin dan admin ya. Nah,
Jika sesuai, maka user akan diarahkan ke halaman penjualan, dan jika tidak sesuai, maka akan muncul pesan login gagal. Nah, selanjutnya kita pergi ke bagian activity main.xml. Di sini kita akan mendesain halaman penjualannya ya. Seperti biasa, kodenya sudah siap juga. Nah, pada halaman penjualan saya menyediakan input untuk nama barang, harga, dan jumlah barang. Selain itu terdapat tombol itu tambahkan ke daftar atau tambahkan perhitungannya. Lalu ada hasilnya itu di ringkasan pesanan ini. Lalu ada total pembayaran yang harus dibayar yaitu di sini ya. Lalu ada tombol reset transaksi juga untuk reset pesanannya ya, supaya tidak ada lagi atau menghapus yang sebelumnya. Lalu ada tombol logout juga. Nah, sekarang kita akan pergi ke bagian My Activity ya, atau logika utamanya. Kita hapus, lalu kita copy lagi. Pada bagian ini saya membuat logika utama aplikasi. Nah, saat tombol tambah ditekan, aplikasi akan mengambil data dari input yaitu nama barang, harga, dan jumlah. Kemudian harga dan jumlah dikonversi menjadi integer. Setelah itu saya menghitung subtotal dengan cara mengalihkan harga dengan jumlah. Nah, nilai subtotal tersebut kemudian ditambahkan ke total keseluruhan. Data transaksi ini akan ditampilkan ke dalam daftar dan total akan diperbarui secara otomatis. Nah, saya juga menambahkan tombol reset atau transaksi baru. Tombol ini berfungsi untuk menghapus semua data transaksi dan mengembalikan total ke 0, sehingga user bisa memulai transaksi baru tanpa harus keluar dari aplikasinya ya. Selanjutnya kita akan mengubah icon aplikasinya dulu ya, yang sebelumnya cuma gambar Android ya aja menjadi icon toko buku supaya lebih menarik ya. Dengan cara klik kanan folder res, new, habis itu ke image asset. Nah, jika sudah, kita pilih yang di source asset, kita pilih asset type-nya itu image, lalu kita klik icon folder sini, browse, lalu kita cari image-nya ya. Dengan cara ya kita cari filenya di mana ya, di sini. Buka mobile file asset, nah sini. Nah, untuk scaling saya yes, terus scale-nya kita turunkan ke 60 saja supaya logonya tidak keluar dari lingkaran ya. Nah, jika sudah, kita klik background layer. Nah, kita atur background layernya. Backgroundnya kita pilih putih saja supaya enak. Lalu jika sudah, kita klik next. Nah, jika sudah, kita klik finish. Nah, jika sudah, kita akan pindah ke bagian Android manifest.xml. Kita klik. Nah, di sini kita juga sudah menyiapkan kodenya ya, Android manifest. Nah, jika sudah seperti ini nih, nih. Selanjutnya ya, pada file ini digunakan atau file Android manifest ini digunakan untuk mendefinisikan komponen utama aplikasi. Di dalamnya saya mendeklarasikan dua activity, yaitu login activity dan main activity. Login activity dijadikan sebagai halaman utama dengan menambahkan indent filter berupa action main dan kategori launcher. Login activity diset ke true karena menjadi launcher, sedangkan main activity diset ke false karena hanya diakses dari dalam aplikasi. Nah, jika sudah semua kode sudah kita masukkan semua, kita bisa langsung saja run up ya.
tunggu proses buildingnya berjalan. Nah, jika sudah berjalan atau sudah sukses membuild aplikasinya, kita masukkan username yaitu admin. Passwordnya juga admin ya. Nah, jika seandainya kita salah, maka login gagal, akan muncul notif login gagal. Nah, jika notifnya passwordnya benar, admin jadi kita pastikan dengan fitur hide dan unhide password ya, sudah benar. Jika sudah masuk, nah maka kita akan berhasil masuk ke halaman utama. Nah, kita akan demonstrasikan jika ada pembelian ya, dengan cara menulis nama barang itu terlebih dahulu, yaitu baca ini buku 1, harganya 20.000 saja dan kuantitinya 5, lalu tambahkan ke daftar. Nah, jika sudah, ini akan sesuai ya hasilnya, yaitu buku 1 dengan jumlahnya itu 5 dengan harga satuannya itu 20.000, maka 20 dikali 5 itu hasil 100.000. Oke, kita tambah lagi supaya total pembayaran terlihat ya apakah berjalan sesuai atau tidak ya, dengan cara anggap aja buku 2, lalu harganya 100.000, kuantitinya 100, tambahkan ke daftar, maka muncul buku kedua, jumlah bukunya itu 100 dengan harga satuannya itu 100.000, maka 100.000 dikali 100 yaitu 10 juta. Nah, total pembayaran yang harus dibayar sekarang itu ada 10.100.000 ya, benar kan? Sesuai ini. Nah, jika kita ingin membuat pesanan baru, kita bisa melakukan reset transaksi ya, dengan kita pencet aja, maka ini akan hilang semua menjadi seperti awal masuk. Nah, kita sudah reset lagi kan. Nah, jika kita ingin keluar aplikasi juga kita bisa logout aja di sini, dan kita akan kembali ke halaman login ya. Oke, mungkin segitu saja bagaimana cara saya membuat aplikasi bookstore atau toko buku di Android Studio. Aplikasi ini dapat membantu proses pencatatan transaksi secara sederhana dan memiliki tampilan yang cukup user-friendly. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.